Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepadanya, sebab anugerahnya selalu melimpah bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi. Tema firman Tuhan hari ini adalah keberuntungan menjadi murid Kristus. Ayat bacaan kita ada di dalam Matius 19, ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Berdasarkan ayat-ayat bacaan tersebut, saya mengajak saudara untuk merenungkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, betapa sulitnya memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita perhatikan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21, ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal, kuncinya adalah sempurna. Sempurna dalam melakukan hukum Tuhan dan sempurna dalam mewujudkan kasih kepada sesama. Pemuda kaya tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan ini. Dia mampu memenuhi persyaratan sempurna akan hukum Tuhan, tetapi untuk urusan kasih kepada sesama, dia tidak mampu melakukannya. Dia lebih baik pulang. Dia lebih baik tidak jadi untuk menikmati atau memperoleh hidup yang kekal daripada harus menjual hartanya yang banyak dan membagikan kepada orang-orang miskin. Perenungan yang kedua adalah betapa sulitnya menjadi murid Kristus. Pada ayat yang ke-21, hidup kekal yang dimaksud hanya ada di dalam Kristus. Sehingga ketika pemuda kaya dalam kisah tersebut ingin memperoleh hidup yang kekal, dia harus menjadi murid Kristus. Tetapi kita sudah mengikuti kisah daripada pemuda kaya tersebut, dia lebih memilih pulang, dia lebih memilih pergi meninggalkan Yesus, daripada harus menjual harta milik, dibagikan kepada orang-orang miskin sebagai syarat untuk menjadi murid Kristus. Perenungan yang ketiga, murid-murid Kristus pada masa lalu dan masa sekarang, yaitu saya dan saudara, ternyata kita semua bisa menjadi muridnya, itu karena pilihan. Dan pilihan kepada kita didasarkan pada kasih karunia. Kalau kita mundur jauh kepada Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 22 dan Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kita bisa mendapatkan informasi di situ bahwa 12 murid bisa menjadi murid Kristus karena Yesuslah yang aktif untuk memilih mereka. Yesuslah yang berinisiatif untuk merekrut mereka menjadi murid-muridnya. Jadi saudara, kepada para murid masa itu dan kepada kita semua murid-murid Tuhan masa kini, Yesus tidak menyodorkan persyaratan awal seperti kepada pemuda kaya. Itulah keberuntungan kita. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa kita bisa menjadi murid-muridnya karena anugerah. Perenungan yang keempat atau yang terakhir, mari kita mau sama-sama memiliki respon yang benar sebagai murid-murid Kristus
yang telah memperoleh keberuntungan tersebut. Kira-kira apa saja respon yang benar yang harus kita tampilkan? Yang pertama, kita harus bersyukur selalu, mengucap syukur atas segala keberadaan kita, karena kita bisa menjadi murid-murid Kristus dan menikmati janji hidup yang kekal, itu semua karena anugerah. Lalu yang kedua, jangan keluar dari iman kepada Kristus. Kalau kita lihat, pemuda kaya itu sangat ingin menjadi murid Kristus, tetapi karena ada persyaratan yang berat, dia tidak bisa menjadi murid Kristus. Dia tidak bisa menikmati hidup yang kekal, sementara saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Jadi, jangan tinggalkan keberuntungan itu. Jangan keluar dari iman kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Respon yang ketiga yang harus ada pada kita adalah jangan takut menghadapi pergumulan hidup, sebab orang-orang pilihan pasti memperoleh jaminan penyertaan dan pertolongan. Kita bisa perhatikan perjalanan murid-murid selalu disertai oleh Yesus, selalu alami pertolongan dari Tuhan Yesus. Pasca kenaikannya ke sorga, dia hadir dalam rohnya yang kudus, selalu menyertai, selalu menolong, selalu memberi kemenangan kepada para murid-murid yang dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, selalu menyertai, selalu menolong jemaat Tuhan mula-mula yang ada pada waktu itu. Maka prinsip yang sama juga berlaku kepada kita, murid-murid masa kini, bahwa orang-orang yang ada di dalam kategori pilihan selalu memperoleh jaminan akan kehidupan ini, memperoleh jaminan kemenangan, memperoleh jaminan penyertaan, memperoleh jaminan pertolongan, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan untuk menghadapi segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini semua sedang bergumul dengan persoalan COVID, dengan persoalan ekonomi, tapi yakinlah murid-murid Kristus yang karena anugerah, maka ada jaminan untuk menghadapi setiap pergumulan tersebut. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.